Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimakti Rosdianti dengan NIM 603121046 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah biokimia, yaitu lipid. Jadi ada 7 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian lipid, yang kedua sifat-sifat lipid, yang ketiga struktur dari lipid, yang keempat jenis-jenis lipid, yang kelima perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan, yang keenam contoh lipid jenuh dan tidak jenuh pada makanan, dan yang terakhir pengaruh lipid jenuh dan tidak jenuh pada tubuh manusia. Yang pertama-tama perlu kita ketahui pengertian dari lipid. Apa sih itu lipid? Jadi, lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid juga merupakan suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Kemudian ada sifat-sifat lipid. Yang pertama itu lipid tidak larut di dalam air. Kemudian lipid larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, klorofon, dan karbon tetraklorida. Kemudian lipid itu dapat berupa cairan atau padatan non-kristal pada suhu kamar. Lemak dan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jadi lipid itu merupakan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Kemudian lipid adalah molekul organik yang kaya energi. Lipid tidak larut dalam air, lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol, klorofom, aseton, benzena, dan lain-lain. Kemudian lipid itu tidak ada muatan ionik. Kemudian lipid triesol padat atau lemak memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi. Kemudian trigliserol cair atau minyak memiliki proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Di sini saya akan membahas struktur lipid. Perlu kita ketahui lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Struktur asam lemak dan gliserol pada lipid sebagai berikut. Di sini bisa dilihat pada gambar struktur lipid asam lemak seperti ini, dan pada gliserol atau gliserin yaitu seperti ini. Struktur dari lipid yaitu yang pertama, lipid terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi memiliki proporsi air yang jauh lebih rendah daripada molekul lain seperti karbohidrat. Yang kedua itu tidak seperti polisakarida dan protein, lipid bukanlah polimer. Lipid tidak memiliki urin monomer yang berulang. Yang ketiga itu lipid terbuat dari dua molekul, gliserol dan asam lemak. Molekul gliserol terdiri dari 3 atom karbon dengan gugus hidroksil terikat padanya dan atom hidrogen menempati posisi yang tersisa. Sedangkan asam lemak terdiri dari gugus asam di salah satu ujung molekul dan rantai hidrokarbon, yang biasanya dilambangkan dengan huruf R. Yang terakhir itu, lipid mungkin jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak menjadi jenuh apabila setiap ikatan yang mungkin dibuat dengan atom hidrogen sehingga tidak terdapat ikatan C. Sebaliknya, asam lemak menjadi tidak jenuh memang mengandung ikatan C. Asam lemak tak jenuh tunggal memiliki satu ikatan, dan tak jenuh ganda memiliki lebih dari satu ikatan C. Kemudian ada jenis-jenis lipid. Jenis-jenis lipid itu ada 3 macam. Yang pertama itu jenis-jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya. Yang pertama itu lemak hewani dan lemak nabati.
Lemak hewani, perlu kita ketahui lemak hewani adalah lemak yang bersumber dari hewan, termasuk lemak tak jenuh. Contohnya itu susu, keju, mentega, dan sebagainya. Kemudian ada lemak nabati, yaitu lemak yang bersumber dari tumbuhan, termasuk lemak jenuh. Contohnya kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan sebagainya. Yang kedua itu ada jenis-jenis lipid berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Ada 4 jenis. Yang pertama itu lemak sederhana atau trigliserida, yaitu senyawa lemak yang paling sederhana, terdiri atas satu molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Yang kedua itu ada fosfolipid, yaitu lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga itu ada lipoprotein, yaitu lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang terakhir itu ada steroid, yaitu steroid atau kolesterol yang jika berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah. Dan yang ketiga itu ada jenis-jenis lipid berdasarkan ikatan kimianya. Ada 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak nabati. Yang lemak jenuh, lemak yang bersumber dari hewan termasuk lemak tak jenuh, contoh susu, keju, mentega, dan sebagainya. Kemudian ada lemak nabati, yaitu lemak yang bersumber dari tumbuhan termasuk lemak jenuh dan contoh kacang-kacang, kelapa, kemiri, dan sebagainya. Kemudian ada perbedaan lipid jenuh dan tidak jenuh. Ada 7 perbedaan. Yang pertama itu lipid jenuh atau lemak jenuh mengandung satu ikatan, sedangkan lemak tak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan rangkap. Lemak jenuh jika berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung, sedangkan lemak tak jenuh baik untuk tubuh, namun jika berlebihan meningkatkan kolesterol. Kemudian lemak jenuh meningkatkan kolesterol jahat, sedangkan lemak tak jenuh meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Lemak jenuh memiliki titik leleh tinggi, sedangkan lemak tak jenuh memiliki titik leleh rendah. Lemak jenuh menjadi padat di suhu kamar, sedangkan lemak tak jenuh menjadi cair di suhu kamar. Lemak jenuh tidak cepat rusak, sedangkan lemak tak jenuh cepat rusak. Contoh dari lemak jenuh yaitu susu murni, mentega, keju, minyak, daging, dan lain-lain. Contoh dari lemak tak jenuh yaitu minyak ikan, kedelai, alpukat, kenari, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat contoh gambar dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Di contoh lemak jenuh, ya contohnya keju, daging, telur, dan susu murni. Sedangkan contoh lemak tak jenuh ada kemiri, alpukat, kedelai, dan kelapa. Kemudian ada pengaruh lipid jenuh. Jadi pengaruh lipid jenuh, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Ini berarti asam lemak jenuh tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Efek dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol. Pada pengaruh lipid tak jenuh, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal, merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Asam lemak ini tergolong dalam asam lemak rantai panjang atau LCPA yang kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Minyak zaitun adalah salah satu contoh yang mengandung MUFA. Secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menguntungkan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh. Sehingga asam oleat seperti populer dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan menjadi populer. Jadi sekian dari presentasi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.